Cerita ini menggambarkan seorang mahasiswa bernama Meila yang melakukan plagiarisme dalam tugas jurnal ilmiahnya karena tekanan akademik dan kurangnya manajemen waktu. Dosen pembimbing, Bu Indira, menemukan tingkat kemiripan yang sangat tinggi dan memberikan penjelasan mengenai pelanggaran etika profesi akademisi termasuk pentingnya integritas, kejujuran akademik, dan tanggung jawab ilmiah. Alur ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di perguruan tinggi. Selain itu, alur ini juga mengacu pada Permen-Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang melarang penggadaan atau penyebaran karya tanpa izin. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya membawa hasil penilaian tugas jurnal akhir kalian. Tugas ini merupakan tugas yang cukup krusial untuk nilai-nilai kalian. Banyak juga yang menunjukkan perkembangan bagus, namun ada beberapa catatan penting yang perlu kita bahas bersama. Yang pertama ini merupakan integritas akademik, yang dimana kita seharusnya itu jujur dalam proses pengerjaan tugas. Yang kedua ini adalah tanggung jawab ilmiah, di mana kita harus memahami dan menghargai proses penelitian. Dan yang terakhir adalah menghargai karya orang lain, di mana kita tidak seharusnya mengambil atau mengklaim karya orang lain. Ternyata saya menemukan satu tugas jurnal yang memiliki tingkat kemiripan sangat tinggi dengan jurnal yang sudah dipublikasikan. Ini juga bisa diindikasikan masuk ke pelanggaran serius. Untuk itu saya minta Meila dan Haikal untuk segera menemui saya setelah kelas. Untuk saat ini kelas akan segera saya mulai. Kenapa? Mei, kamu gak apa-apa? Aku gak tahu apa yang terjadi sama kamu. Tapi aku ngeliat Bu dosen tadi kayak serius banget. Apalagi kamu sampai dipanggil ke ruang dosen. Mei? Iya, sorry Miss, kurang fokus kayaknya. Tapi jujur, tugas dari Bu dosen tadi, aku ngerasanya berat banget. Aku tahu ini berat. Tapi kamu bisa kan nyelesainnya? Apalagi Bu Indira selalu nekanin kalau kita harus fokus sama etika akademik. Mei, maaf ya, kamu gak plagiat kan? Selamat siang Haikal dan Mila, semoga kalian sehat selalu ya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Haikal, bahwasannya saya mendapat informasi mengenai jurnal Mila. Jurnal Mila ini terindikasi 42% kemiripan, dan ini sudah termasuk ke dalam kategori plagiarisme. Apakah benar Haikal? Betul Bu, saat itu saya sedang kerja kelompok dan saya melihat betul dengan mata kepala saya sendiri bahwasannya Meila mengcopy paste dari jurnal internasional dan tanpa ada sumber yang jelasnya, dan di situ dia dengan seenaknya memasukkan jurnal orang lain ke dalam jurnal tugas dia sendiri. Tapi Bu, saya bukan ingin berniat jahat kepada Meila. Saya tidak ingin kasus ini melebar kemana-mana. Meila, sebelum saya menjelaskan konsekuensinya, saya ingin tahu dan mendengar POV dari kamu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi dan kamu sedang mengalami apa? Boleh disilakan Meila? Jujur Bu, sebenarnya saya ngerasa ini tugasnya berat banget buat saya. Belum lagi tugas-tugas yang lain. Saya juga kerja shift malam. Lalu juga saya ikut banyak organisasi. Sebenarnya niat saya cuma mau ambil beberapa kalimat Bu untuk dikutip, lalu saya parafrase. Tapi ternyata waktunya nggak sempet.
Meila, saya mengerti tekanan yang dirasakan mahasiswa. Namun, tekanan ini bukan jadi alasan untuk mengambil pelanggaran etika akademik. Sekali kamu terjerumus, konsekuensinya itu akan sangat panjang. Bahkan mungkin hingga setelah lulus, apalagi di zaman era digital sekarang. Meila, di dunia profesional ini, ketika jurnalis melakukan plagiarisme itu dapat bisa dipecat. Dan peneliti bisa kehilangan lisensinya. Guru atau dosen pun bisa dicabut gelarnya, serta pegawai bisa kehilangan kepercayaan atasan. Dan semua ini bisa berawal dari pelanggaran kecil yang kamu sepelekan, Meila. Baik Bu, saya mengakui bahwa saya salah. Apakah ada kesempatan kedua untuk saya memperbaiki hal ini? Baik, saya tidak ingin menghukum kamu tanpa memberi edukasi atau sebatas kamu hanya mengerjakan karena kamu ketahuan. Kamu akan diberi kesempatan untuk memperbaiki, tapi dengan syarat yang pertama ini adalah jurnal ditulis ulang dari awal, tanpa menyalin sumber manapun, dan silakan kembangkan boleh menyalin. Namun tidak boleh tidak mencantumkan sumber referensinya. Dan yang kedua, kamu harus mengikuti bimbingan etika akademik selama 3 pertemuan. Yang terakhir adalah, dan mungkin maaf sekali jika nilai yang bisa saya berikan adalah B. Nih, kita semua udah tahu kok tentang kamu. Tapi menurut kamu, tahu nggak kenapa hal itu jadi serius banget? Karena mahasiswa itu calon profesional. Dan kebiasaan itu bisa dibawa ke dunia kerja. Jadi makanya dosen sampai marah kayak gitu. Betul, Mei. Yang aku tahu, semua orang tuh emang pernah ngalamin stres. Entah aku, entah kamu. Tapi dosen berharapnya kita itu tetap berpegang tuh pada etika. Dan itu nantinya bisa berdampak juga ke profesionalisme kerja kita di masa depan. Jurnal emang kayaknya aku juga berat banget. Tapi kalau kamu butuh bantuan, ada aku, ada Nisma juga yang bisa bantu kamu. Jadi jangan sungkan untuk minta bantuan juga buat ngerjain jurnal ini. Iya, jujur berat banget. Apalagi dengan segala kehektikan aku. Aku ngaku sih kalau aku salah. Makasih ya teman-teman karena udah selalu nemenin aku dan support aku. Kalian mau kan ngebantu aku? Mau? Yuk, yuk kita kerjain. Meila kemudian melanjutkan penugasan jurnalnya dengan berdiskusi pula dengan rekan-rekannya. Hal tersebut menjadi salah satu support moral untuk Meila dalam menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Sampai pada akhirnya Meila mengerjakan sendiri. Meila sesekali mengambil jeda, membaca lagi jurnal-jurnal yang menjadi referensinya. Sesekali juga menonton hiburan untuk sedikit bisa merefresh pikirannya. Karena tentunya mengerjakan jurnal bukanlah sesuatu hal yang mudah. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa membuktikan bahwa ia sangat menyesali perbuatan atau tindakan plagiarisme yang telah dilakukan sebelumnya. Ia membaca dan memahami jurnal-jurnal yang menjadi referensinya dengan saksama.
lama beres sih. Sebenarnya kalau misalnya dikerjain sendiri emang rasanya lama, tapi ternyata perasaannya lebih memuaskan sih. Alhamdulillah aku masih dikasih kesempatan. Capek, kayaknya aku mau istirahat dulu deh. Baik, akan saya cek. Mungkin sejauh ini cukup aman dan saya lihat juga sudah berbeda dari yang sebelumnya. Terima kasih ya Mila sudah berusaha dan mengembalikan kepercayaan saya. Iya Bu, terima kasih ya sudah memberikan saya kesempatan. Saya juga minta maaf sebesar-besarnya kepada Ibu. Saya juga akan jadikan ini pelajaran untuk kedepannya. Tidak apa-apa Mila, selama kamu masih ada keinginan untuk memperbaiki, saya juga tidak akan mempersulit kamu. Mungkin untuk hari ini saya izin melengkapi beberapa yang perlu kamu perhatikan. Integritas bukan sesuatu yang muncul secara instan. Hal itu dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Menjadi mahasiswa berarti belajar, bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang moral dan tanggung jawab.